Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Siang masih semangat. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Jangan berdoa sebelum berdoa. Siap. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa Tuhan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, siapkan ya. Kita akan mulai pembelajaran. Disiapkan. Coba dilihat ada sampah di kolong meja dan kolong lampu. Kalau ada sampah, silakan buang ke tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Organik, non-organik, silakan. Hari ini ada yang bisa masuk? Alhamdulillah hadir semua. Baik ya, kali ini kita akan belajar mengenai topik 3 dari wawasan kebinekaan, yaitu berdamai dengan diri topiknya. Ya, damai mulai dari diri kita sendiri. Oke ya, di sini ada setelah mempelajari topik 3 tentang mulai dari diri ini, ya, kalian diharapkan setelah pelajaran ini dapat memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian mampu memberikan contoh sikap wela, ya, wela asli pada diri sendiri, serta bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Nah, ada pertanyaan pematik, ya, pertanyaan yang artinya akan kita bahas mengenai masalah tematika ini. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Simpan jawabannya, simpan dulu. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Ya, tadi setelah menonton video ini, ya, kita bisa mengelompokkan identitas kita berada di mana. Ya, kita bertemu dengan satu orang yang sama dengan identitas kita, kemudian kita berputar, bertemu lagi dengan identitas yang sama dengan orang yang berbeda. Identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah. Yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ya, ceritakan mengapa itu terjadi. Yang ketiga, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Ya. Jadi nanti, ya, yang harus kalian bahwa kita sudah pelajari dulu. Nah, setiap orang punya banyak identitas.
Itu tidak support. Ya, jadi videonya ini ya menerangkan bahwa tadi ya. Oke ya. Nah, baik. Sekarang kita bisa presentasi untuk kelompok 4. Silakan lagi. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semasa permainan atau jawabannya, jadi selalu berubah-ubah karena setiap orang memiliki identitas yang berbeda dan tidak selalu sama. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa itu terjadi. Ya, pada putaran pertama ada beberapa orang yang identitasnya sama dengan saya, tetapi pada putaran berikutnya mereka memiliki identitas yang berbeda dengan saya. Ini terjadi karena manusia tercipta dalam keberagaman. Pertanyaan yang terakhir, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutan dari 1 sampai 10. Yang pertama ada nama, kedua jenis kelamin, ketiga agama, keempat alamat, dan yang terakhir nomor telepon. Di 1 sampai 5, identitasnya nama, jenis kelamin, agama, alamat, dan nomor telepon. Baik, kita kasih aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi ya, kita presentasi kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan hasil dari kerja kelompok kami tentang soal-soal yang ada di sini. Yang pertama, apakah Anda selalu berada pada satu identitas yang sama pada semua besar permainan atau berubah-ubah? Tentu berubah-ubah karena tidak semua identitas manusia yang memiliki identitas. Kedua, apakah Anda tersedia dengan seorang yang beridentitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Karena memang bedanya. Ya, saya bertemu karena hal itu terjadi karena setiap identitas manusia atau makhluk itu memiliki kesamaan dan perbedaan sehingga terjadinya keberagaman dari hal tersebut.
Dan ketiga, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba luruskan dari satu satu. Yang pertama adalah nama, kedua jenis kelamin, ketiga suku, keempat adalah lahir, kelima alamat. Jadi kita bisa menyimpulkan dari pertanyaan berikut ini bahwa dapat dipastikan bahwa setiap orang memiliki identitas yang berbeda dan memiliki identitas yang sama. Tetapi bagi kita masing-masing, setiap identitas tersebut memiliki pesan yang penting atau berharga bagi kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berputar satu dengan yang lainnya, ya, itu bisa kita ada identitas yang sama. Jadi ketika tadi satu fasilitator, ya, satu orang menyebutkan, yo, yang sama tempat tinggalnya, berarti mereka berputar mana yang sama, ya, mana yang sama satu sekolah SMP-nya, mereka berkumpul, mana yang sama satu agama, mereka berkumpul, ya. Jadi berputar-putar, ya, bisa ketemu dengan yang satu, bisa juga ketemu dengan yang lainnya. Itu permainannya tadi. Oh, ini. Saya pastikan. Kami berterima kasih atas dukungan dan antusias Anda terhadap produk Gigaga. Lihat, dan dia, kamu yang beda dengan dia, atau mereka, kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan tua yang beda dengan orang lain, sebuah identitas. Kamu berkenalan kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Karena kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan berapa orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat dia kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka temannya SMA. Kamu menjadi mengelompokkan teman-teman yang ini berdasarkan asal sekolah. Kamu itu kayak gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekolah. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu analisis kembali dengan pilihan fakultas. Kamu boleh dikelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah dalam pilihan sendiri atau pendidikan orang lain. Hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang selalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak meninggalkan yang lain. Ada juga yang selalu minder sampai kemudian membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat identitas tapi sama dalam beda dan satu identitas tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika bersamaan dengan orang, kita sebenarnya mencari persamaan identitas. Akhirnya dalam memahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan info orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Setiap orang punya banyak identitas, jadi ada 3 kategorinya. Ya. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Identitas yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun
ciptakan, dan ubah. Yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa terganggu. Kita pahami dulu. Kategori pertama, kategori kedua, dan kategori ketiga. Oke ya. Jadi ada yang sama suku tapi beda agama. Ada juga ya sejak lahir tidak bisa diubah. Ya. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan kita ubah. Kemudian, yang ketiga ini ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan, maka kita akan tersinggung. Ya. Konsep yang kedua, ya. Gunakan standar diri sendiri. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa dijadikan patokan untuk kita. Paham ini? Gunakan standar diri sendiri. Standar itu berbeda-beda setiap tempat dan waktu. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi waktu sifat hati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diakui sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya, bahkan mencari tahu kondisi ini yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, tidak bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut Council FGD kami dengan para guru di tempat sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka perlu menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukan sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar dulu. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, dan mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu maju dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya tetapi sasaran empuk bakal tercipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di
standar dingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Baik ya, sekarang konsep ketiga. Konsep ketiga adalah welas asih pada diri atau self compassion. Ya, di sini ada latihan mencintai diri sendiri. Latihan mencintai diri sendiri, para ilmuwan mengidentifikasikan 3 komponen dari mencintai diri sendiri yang beririsan baik dengan ajaran Buddha tradisional dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk latihan kalian ya. Nah, sekarang kita lihat itu latihan mencintai diri sendiri ada 3 komponen. 3 komponen ya. Yang pertama, kebaikan diri. Ekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Berarti kita harus mengekspresikan cinta kita terhadap diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, kesadaran penuh. Nah, di sini ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi dalam diri tanpa menghakimi. Ya. Maksudnya, ketika kita ya, biasanya kita pernah kesel sama diri sendiri, pernah nggak? Nah, jangan kita hakimi diri kita sendiri, tapi kita tarik nafas kita dalam-dalam, ya, berhenti sebentar, kemudian keluarkan. Nah, ya, jangan sekali-kali menghakimi diri kita sendiri, tapi harus kita perbaiki, ya. Kemudian yang ketiga, keterhubungan. Di sini memperluas kehadiran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Ya. Oke, sini manfaat mencintai diri sendiri. Yang pertama, kurangi stres. Jangan stres. Karena kita mencintai diri kita sendiri, maka kurangi stres. Yang kedua, kecemasan. Dan yang ketiga, depresi. Hati-hati ya, kalau sayang sama diri kita sendiri, punya masalah, jangan ditumpuk. Ya, tapi selesaikan, kasih solusi. Minta solusinya banyak. Di sekolah bisa dengan guru, ya, baik guru wali kelas atau guru BK, ya. Di rumah ada orang tua, teman, adik, ya, yang bisa berbagi atau kakak. Jangan ya kita tidak mencintai diri kita sendiri sehingga nanti kita di sini ya ada 3, berarti stres. Yang kedua apa tadi? Cemas. Yang ketiga depresi. Hindari 3 ini kalau kita ingin mencintai diri sendiri. Oke, sudah selesai kalian buat galeri diri sendiri dalam bentuk biodata? Sudah. Kalau sudah, yuk silakan ya 10 orang untuk maju ke depan menempelkan. Silakan satu-satu dari depan. Ya, bahwa materi kita hari ini adalah mengenal diri kita sendiri. Ya, sebutnya dirapikan lagi. Kita kembali.
Oke, Meja. Kita sudah menjawab tadi pertanyaan refleksi. Kemudian juga di awal kita sudah menjawab ya apa sih pertanyaan tematik, yaitu hasil dari yang tadi materi yang kita baca dan video yang kita tonton. Ya. Jadi sekarang siapa yang dapat menyimpulkan apa sih identitas mengenai tema ini, tema topik ketiga. Ya, berdamai dengan diri, damai mulai dari diri sendiri. Siapa yang ingin coba? Ya, silakan. Simulasi nih. Ya. Menjadi diri kita sendiri, karena kalau kita mengikuti standar orang lain, kita tidak akan bisa mencapai menjadi diri kita sendiri, dan juga kita pasti setiap manusia memiliki tujuannya masing-masing. Bahwa ya, yang pertama kesimpulannya bisa disimpulkan tadi kita harus menjadi diri sendiri. Kalau kita mengikuti standar orang lain, ya itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Kemudian orang akan mengenal identitas kita, ya dari mana? Tadi sudah diurutkan mana yang terpenting dari 1 sampai 5. Ada yang jawab nama, yang kedua diurutkan yang terpenting alamat dulu. Yang ketiga nomor telepon, mungkin keempat ada yang hobi, nah kelima agama, ya. Jadi identitas diri kita untuk mengenal. Kalian sudah paham materi hari ini? Ya, Ibu harapkan ya kalian menjadi diri kalian sendiri. Ya. Tidak lagi mengikuti standar dari lingkungan atau orang lain. Oke, sudah paham dipraktekan ya? Baik, Bu. Ya. Baik. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu bahwa materi kita hari ini sudah selesai dan siap dilaksanakan, dipraktekkan. Ya. Jadi tidak ada lagi yang malu dengan diri saya sendiri. Saya ya setiap manusia unik, setiap manusia hebat, setiap manusia punya kelebihan masing-masing. Makanya dari hari ke hari kita harus memperbaiki diri kita menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat, dan menjadi yang terdepan. Oke, silakan kepada Udin untuk pembelajaran hari ini. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, yang akan berdoa, kita berdoa. Doa pembesaran